Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan Teguh Wisata. Hari ini pagi yang cerah, pagi yang indah, saya berkesempatan untuk mengunjungi objek wisata yang sangat fenomenal di kawasan Jawa Barat, yaitu Gunung Tangkuban Perahu, di mana Gunung Tangkuban Perahu terkenal dengan kawah belerangnya. Kita akan melihat secara langsung seperti apa kondisi Gunung Tangkuban Perahu setelah berakhirnya masa pandemi ini. Letak Gunung Tangkuban Perahu berada di kawasan Lembang, kurang lebih 30 km sebelah utara kota Bandung. Gunung ini memiliki ketinggian hingga 2084 meter dari atas permukaan laut. Lokasi tepatnya berada di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, di sini tempat parkirnya kendaraan besar seperti bus, baik medium bus atau big bus. Untuk kendaraan kecil boleh naik ke atas, dan kendaraan besar harus dilanjutkan dengan bus kecil karena di atas tidak ada tempat untuk parkir bus yang besar. Untuk tiket masuknya, wisatawan lokal 30.000, sedangkan wisatawan asing adalah 300.000 per orang. Tiket masuk rombongan pelajar sebesar 20.000 per orang, sedangkan tiket masuk parkir mobilnya 30.000. Terdapat 3 kawah yang ada di kawasan Gunung Tangkuban Perahu yang bisa dikunjungi, yaitu pertama Kawah Ratu, kemudian Kawah Upas, dan yang ketiga Kawah Domas. Kawah yang paling banyak dikunjungi adalah Kawah Ratu. Kawasan wisata ini dikelola oleh Perum Perhutanan dengan suhu hariannya 17 derajat Celcius di siang hari dan 2 derajat Celcius di kala malam hari. Kita sudah sampai di kawah Gunung Tangkuban Perahu. Oke teman-teman semuanya, mengunjungi Tangkuban Perahu ini di kala pagi hari, karena nanti sebentar lagi pada pukul di atas jam 11 siang tempat ini sudah mulai diguyur hujan. Jadi cuaca yang terbaik ketika Anda datang kepada Tangkuban Perahu ini di waktu pagi hari. Inilah lokasinya, kawah di mana dahulu ketika Sang Kuryang sedang membuat perahu, kemudian gagal perencanaan untuk melamar Dayang Sumbi dengan syarat untuk membuat perahu bersadaunya tersebut, kemudian tengkuraplah perahu itu akibat ditendang oleh Sang Kuryang dan terjadilah kawah belerang. Di sini kita juga bisa menyewa kuda untuk mengelilingi lokasi wisata kawah Gunung Tangkuban Perahu. Tempat ini dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 17 sore. Lokasi wisata di Tangkuban Perahu ini sebagai lokasi yang favorit di wilayah Provinsi Jawa Barat. Gunung Tangkuban Perahu sendiri termasuk gunung berapi yang masih aktif. Letusan gunung ini pertama kali pada 1829, dan pada tahun 1957 hingga 1994 terbentuk kawah baru yang ada di Kawah Ratu. Untuk mencapai Kawah Domas harus mendaki kurang lebih 2 km. Pengunjung bisa menyewa sepeda untuk mencapainya. Di sana ada mata air panas vulkanik. Sedangkan Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di Tangkuban Perahu yang bisa kita saksikan di samping ini. Kawah ini memiliki kedalaman hingga 500 meter. Menurut cerita yang berkembang dalam legenda sejarah Gunung Tangkuban Perahu, ketika itu Dewi Dayang Sumbi, anak dari Raja Sungking Prabangkara, yang menjalin cinta dengan Sang Kuryang yang ternyata adalah anak kandungnya. Untuk menolak cinta Sang Kuryang itulah Dewi Dayang Sumbi membuat siasat dengan meminta kepada Sang Kuryang untuk membuat perahu beserta danau dalam waktu 1 malam harus selesai. Hal tersebut disanggupi oleh Sang Kuryang sebagai pemuda sakti. Ia mengerahkan bala tentara dari para jin untuk membantu pekerjaan membuat danau beserta perahu dalam waktu 1 malam itu. Dan ketika hampir selesai,
pekerjaan tersebut Dewi Dayang Sumbi membuat siasat dengan cara membangunkan ayam supaya berkokok sebagai tanda bahwa hari telah pagi, sehingga gagal pekerjaan yang dilakukan Sang Kuryang. Sang Kuryang tidak terima atas kegagalan tersebut karena ia merasa hari belum pagi ini adalah sebuah rekayasa. Untuk meluapkan emosinya, ia menendang perahu yang ia buat tersebut hingga terbang tertelungkup ke atas bukit yang ia gali. Dan hari ini gunung tersebut dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Sedangkan bekas galian dari danau yang ia gali tersebut untuk menampung air dari Sungai Citarum sekarang menjadi sebuah kawah, diberi nama Kawah Gunung Tangkuban Perahu yang menjadi objek wisata hari ini. Selain 3 kawah yang paling besar di Gunung Tangkuban Perahu ini, masih ada lagi kawah yang lainnya, yang total keseluruhan ada 9 kawah. 5 diantaranya bernama Kawah Baru, Kawah Jurik, Kawah Badak, Kawah Jurian, Kawah Siluman, dan Kawah Pangguyungan Badak. Bagi teman-teman yang ingin membawa souvenir dan oleh-oleh khas Gunung Tangkuban Perahu, bisa mendatangi stand-stand yang ada di bawah. Banyak kios pedagang yang menyediakan oleh-oleh untuk para wisatawan yang berkunjung ke Tangkuban Perahu. Oke teman-teman semuanya, kita cukupkan wisata di Tangkuban Perahu sampai di sini. Kita akan lanjut pada destinasi wisata berikutnya. Kita menuju ke Kota Bandung, mengunjungi galeri seni milik Mang Ujo, Saung Angklung Ujo yang ada di Kota Bandung. Jangan di skip dulu, mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di Saung Angklung Mang Ujo. Kita ke dalam. Sanggar seni Angklung Ujo ini melibatkan anak-anak yang masih usia sekolah untuk dididik dan menjadi generasi penerus kesenian angklung yang ada di Jawa Barat ini, sehingga regenerasi untuk melestarikan budaya menjadi terus berkesinambungan dan juga menjadi mata pencaharian para pecinta seni yang ada di Jawa Barat ini. Together, dan sekarang kali akan mengundang penyanyi dari Saung Ujo, ada Kak Citra dan juga Kak Arif ya. Bapak
Seni musik angklung kini telah ada 42 negara di dunia yang mulai belajar dan memainkan musik ini. Bahkan di Korea Selatan, angklung telah dikenalkan sejak usia sekolah dasar. Saat itu Daeng Sutikna, guru dari Mang Ujo Ngaglagena, pendiri dari Saung Angklung Ujo ini, terjun langsung memperkenalkan angklung kepada seluruh delegasi peserta di Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Beliau memimpin para pemimpin dunia dengan menjadi dirijen pemain angklung. Pada momen bersejarah itu, angklung menyatukan para pemimpin negara peserta dan menciptakan perdamaian melalui kerjasama yang kompak. Momen tersebut kemudian dikenal sebagai pertunjukan angklung yang pertama kali di dunia dan menorehkan nama Daeng Sutikna yang tak terpisahkan dari Konferensi Asia Afrika. Kata angklung berasal dari bahasa Sunda yaitu angkleng, angklengan, yaitu gerakan pemain angklung, serta dari suara klung yang dihasilkan. Angklung sebenarnya merupakan pengembangan alat musik calung, yaitu tabung bambu yang dipukul. Sedangkan angklung merupakan tabung bambu yang digoyang sehingga menghasilkan hanya satu nada untuk setiap instrumennya. Tahun 1938, Daeng Sutikna memodifikasi angklung menjadi diatonis. Sejak saat itu angklung mulai dikenal dan menemukan momentumnya saat ditampilkan dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung. Siap, Bu? Oke, mantap. Konsentrasi, boleh luruskan tangannya, standby. Semua sudah hafal. Angklung kini lebih sering ditampilkan dalam bentuk orkestra dan semakin banyak dibina banyak sekolah, di mana salah satunya berkat Saung Angklung Ujo ini membina seni angklung berkembang dan dinamis dan memukau di dunia, yang mana Saung Angklung Ujo ini telah tampil ke berbagai belahan dunia. Angklung ini tidak hanya mampu memainkan lagu tradisional, internasional pun bisa kita mainkan. Kita coba sama-sama mulai dari nomor 1, nomor 1. Demikianlah teman-teman liputan kali ini di Saung Angklung Ujo. Kita lanjut menuju destinasi wisata ke lokasi wisata yang tidak kalah menariknya. Ikuti terus Teguh Wisata. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya dalam like, subscribe, dan share-nya. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nyanyi sama-sama ya. Berdiri sama-sama, ladies and gentlemen.
Baik, terima kasih banyak, Hatur Nuhun. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi seluruh rangkaian acara dari Sawangkung Ujo. Gimana Bu, pertunjukan Sawangkung Ujo seru Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan datang lagi ke Sawangkung Ujo ya Bu ya.